Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, senang sekali ya kita semua yang ada di tempat ini maupun yang di channel YouTube ataupun Facebook. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan ibadah kita dengan baik. Puji nama Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai sehingga kita boleh melewati di bulan Juli dan kita sedang berada di bulan Agustus dengan penuh sukacita. Ada hal-hal yang besar di bulan Agustus ini. Yang pertama-tama, selamat ulang tahun kepada Ibu Yani yang ulang tahun di tanggal 2 Agustus kemarin ya. Bersyukur di bulan Agustus ini juga ada beberapa ulang tahun yang ada, termasuk ulang tahun gabungan Gereja Baptis Indonesia yang akan dilaksanakan di tanggal 14. Jadi Ibu Irwanto, utusan dari SPBF, akan ikut munas di Solo, dan nanti akan ada siaran langsung melalui Facebook berkenaan dengan ulang tahun GGBI. Kemudian juga ada ulang tahun negara kita yang ke-77, dan juga ulang tahun berdirinya Gereja Baptis Safari Park Baptis Fellowship yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus yang akan datang di meeting room lantai 3 di hotel Safari Hotel. Jadi kita akan bersama-sama mempersiapkan dengan baik. Mari kita akan terus memberikan yang terbaik. Tuhan yang sudah memberikan sesuatu yang baik, dan kita juga memberikan sesuatu yang terbaik bagi gereja Tuhan, di mana kita ada dan di mana kita bersama-sama untuk bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan dalam sebuah kesatuan yang utuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri. Kita datang di baitnya dengan kekudusan kita. Kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati hidup. Kita bersyukur oleh karena perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mari kita datang kepadanya dengan kerendahan hati. Bersyukur kepada Tuhan dengan hati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Engkau
luar biasa tercurah atas kami. Kami bersyukur karena memiliki Engkau Tuhan Yesus. Dan ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih buat berkat-berkat. Mohon tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kiranya kasih-Mu melingkupi dan menaungi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sukacita ketika Bapak Ibu masuk ke dalam baitnya. Ada sukacita ya, pastinya ada sukacita karena kita senantiasa diberikan Tuhan berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita nyatakan dengan rasa syukur. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan masuk gerbangnya dengan bersyukur. Dengan sukacita kita pujikan ini.
Kita akan menaikkan pujian tema kita dalam bulan Agustus, Darah Kristus Maha Kuasa. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua saja, lalu kita ulang ref yang kedua kali. Demi kita yang berdosa. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini Galatia 5 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama 2 kali. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita berikan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati, kerelaan hati. Kami undang pelayan persembahan boleh maju ke depan menolong kami. Panggilan pemberi diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allah, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sembari persembahan diedarkan, kita akan memujikan matahari yang bersinar. Semua Tuhan yang ciptakan. Jangan takut kita kekurangan ketika kita memberi, karena Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita. Lihat matahari. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga
semua yang ada di dunia ini Engkau ciptakan, tetapi kami adalah umat-umat yang Kau ciptakan dan Kau pilih menjadi umat pilihan. Terima kasih ketika kami boleh berada bersama-sama dengan satu ikatan kasih, menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, persembahan khusus kami dengan sukarela, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Kami bersyukur oleh karena kami punya hati yang ikhlas untuk memberikannya. Dan kami yakin ketika kami memberikan dengan ikhlas kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan berkat-berkat yang terbaik yang akan Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang Maha Tahu. Tetapi ketika kami memberikan persembahan kami kepada Engkau, Engkau juga Allah yang Maha Tahu akan apa yang menjadi kerinduan kami. Biarlah segala sesuatu yang boleh kami persembahkan boleh dipakai secara luar biasa bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Jauhkan belalang-belalang pelahap, bahkan hal apapun yang ingin menghambat datangnya berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Inilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami. Berkati persembahan.
Kami seringkali ada hal-hal yang kurang berkenan, tetapi Engkau adalah kekuatan kami. Ketika kami tersyukur di kaki-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kekuatan itu ada di dalam diri kami. Kami boleh belajar untuk mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami boleh belajar untuk menikmati harapan-harapan yang ada di dalam diri-Mu untuk boleh ada bagi kami. Teguhkan kami, jadikan kami bejana-Mu, sehingga hidup kami memuliakan-Mu. Seperti hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu. Firman yang boleh kami dengar, bahkan ketika kami boleh ambil bagian di dalam upacara agung, upacara gereja perjamuan Tuhan, layakkan kami, supaya kami boleh terus mengingat akan arti pengorbanan-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, berbicaralah kepada kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan di bulan Agustus ini kita bicara atau belajar bersama-sama tentang kemerdekaan Kristen atau kemerdekaan yang sejati. Dan pada kesempatan di pagi hari ini kita bersama-sama boleh belajar dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama, yang berbicara tentang bagaimana seseorang bisa lepas daripada kuk perhambaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita bersama-sama berbicara tentang kuk itu adalah sebuah beban. Kita menyadari kalau bicara tentang kuk itu ketika ada sapi atau kerbau, lalu di atasnya ada semacam satu alat, sehingga alat itu ada di bawah kepala binatang itu, lalu kemudian untuk menggarap sawah. Itu sebuah beban bagi binatang itu. Nah, hal yang mungkin sama dan seringkali terjadi, bahwa pada masa-masa sekarang ini kita bisa melihat bagaimana pada waktu masa yang lalu, ketika orang berjualan, mungkin orang berjualan pisang, orang berjualan sayur-sayuran, orang berjualan jagung, mereka mengangkatnya, mereka mikul, istilahnya mikul sayuran, mikul macam-macam, dan itu sesuatu yang sangat-sangat memberatkan, sesuatu yang sangat berat. Tetapi ketika pada masa sekarang ini, mungkin kita bisa melihat orang-orang yang berjualan sayuran sekarang sudah mulai memakai sepeda motor, belakangnya ada satu tempat untuk berjualan, atau mobil yang dibikin semacam minimarket seperti itu, supaya tidak terlalu capek. Nah, suatu ketika ada seorang yang tukang sayuran yang sangat-sangat berat memikul. Ketika ada di pinggir jalan, lalu ada seorang supir mobil dogong, mobil tak terbuka, lalu menghampiri bapak itu. Pak, mau kemana? Mau ke pasar sana? Saya mau ke pasar ke sana. Ayo sama-sama. Lalu bapak itu naik. Nah, ketika bapak itu naik, ternyata yang dipikulnya itu masih dipikul, padahal mobil itu sudah berjalan. Lalu bapak itu mengatakan, Pak, itu loh, beban beratnya itu ditaruh di mobil, nanti bapak capek. Enggak, kasihan, nanti mobilnya sangat-sangat gak kuat lagi nanti ketika saya lepaskan di situ. Nah, saudara, ini ada sebuah cerita, sebuah kisah tentang bagaimana seseorang yang ingin melepaskan melepaskan beban, tetapi terkadang itu tidak bisa dan tidak mau dilepaskan beban yang ada di dalam dirinya. Nah, mari kita bersama-sama merenungkan makna tentang lepas daripada kuk perhambaan. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi, kuk adalah pala kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik, sehingga bersama-sama dapat menarik beban yang sangat berat, sesuatu yang sangat berat. Dan kuk di dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan sebuah kesukaran hidup, sebuah bangsa atau ketaatan yang sangat paksa. Jadi kalau di dalam Alkitab, kuk itu digambarkan sebagai seorang yang menghadapi sebuah kesukaran hidup atau sebuah budak dari sebuah bangsa, sehingga dia harus taat dengan sebuah keterpaksaan. Itu yang dinamakan dengan kuk. Tetapi kita juga bisa melihat bersama-sama
bahwa pada masa sekarang ini, kok di dalam Alkitab dan kekristenan saat ini dimaknai sebagai ketertundukan kepada Tuhan. Seorang hamba yang tunduk, seorang hamba yang mengikuti, seorang hamba yang dikatakan sebagai seorang budak, seorang hamba yang harus tunduk kepada tuannya, seorang hamba yang tunduk kepada bosnya tanpa bisa menolak. Apapun yang dilakukan oleh tuannya tidak bisa ditolak oleh seorang budak atau seorang hamba. Sesuatu yang berat bagi hamba, bagi budak. Budak itu bisa dilepaskan. Kalau dilepaskan pada waktu itu, dibebaskan. Kalau tuannya itu mempunyai hati yang rela untuk melepaskan. Kalau tidak, sampai seumur hidup. Atau kalau ada orang lain yang ingin membeli budak itu, mereka belum bisa bebas. Berat pada masa-masa yang lalu, pada masa-masa Alkitab. Budak bisa diperjualkan. Bahkan mungkin pada masa sekarang ini juga tanpa sadar ada orang-orang yang juga bisa memperjualbelikan budak. Di luar sana ada banyak hal yang terjadi. Nah saudara, mari kita bersama-sama mencermati apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus secara khusus ketika menyaksikan, melihat kehidupan orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Ada banyak masalah yang harus dihadapi. Tantangan daripada pemimpin-pemimpin rohani pada waktu itu, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, tantangan daripada pemerintahan, tantangan daripada budaya. Mereka, Rasul Paulus menyampaikan tentang keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kamu merdeka. Ketika kamu bisa merdeka, itu semua oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menyampaikan hal yang benar tentang doktrin daripada apa yang dinamakan bebas lepas kemerdekaan sejati. Tetapi pemimpin-pemimpin agama yang ada pada waktu itu juga menyampaikan harus melakukan segala sesuatu, termasuk hukum Taurat, termasuk adat-adat, termasuk sunat dan lain sebagainya. Itulah yang mengikat mereka. Itulah sebabnya di dalam Galatia pasal 5 ayat yang 1 ini Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita bagaimana sejatinya kita bisa lepas dari keperhambaan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, selalu menundukkan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, selalu mengikatkan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, selalu membentengi diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bersama-sama ingin lepas dari keperhambaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua tidak lepas dari dosa. Orang mengatakan saya adalah manusia baru, manusia yang terus-menerus diperbaharui. Tetapi juga kita bisa merasa kadang-kadang kita manusia baru sama dengan manusia lama. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan Yesus Kristus, bahkan sesudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, mungkin kehidupan kita bisa saja sama. Tetapi semestinya itu adalah bagian yang berbeda di dalam kehidupan kita. Manusia lama kita yang sudah kita tinggalkan, seharusnya kita sudah tidak mau mengikatkan diri di dalam segala situasi keadaan yang tidak berkenan kepada Allah, segala dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga kita diciptakan untuk menjadi manusia baru, diciptakan untuk terus-menerus menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi keadaan yang kita bisa jatuh di dalam dosa, ketika kita memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan memperbarui kehidupan kita, sehingga kita lepas dari segala sesuatu yang buruk di dalam diri kita. Tetapi seringkali yang terjadi, kita tetap masuk di dalam kubangan-kubangan yang sama, karena dosa itu adalah nikmat. Betul ya? Sekali mencuri, wah enaknya nggak ketangkep, akan terus mencuri. Bukan hanya mencuri harta, sekali mencuri waktu gitu ya. Wah, terlambat sedikit, tak apa-apalah, Pak Tony nggak ada kok. Mungkin yang lainnya nggak ada, nggak kelihatan. Bisa terjadi. Sekali berlanjut, akan terus kita terikat di dalam sebuah ikatan. Termasuk hal yang sama yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya selalu mendudukkan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang pertama dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kalau kita mau lepas, supaya saudara umat Tuhan
jemaat yang ada di Galatia tidak terikat di dalam ikatan dosa, tidak terikat dalam ikatan adat istiadat, tidak terikat dengan budaya-budaya yang ada di zaman di Galatia, tidak terikat dengan hukum Taurat yang pasti dan tentunya tidak bisa kita melakukannya. Maka ketika hal itu diberitakan oleh Rasul Paulus, Kristus telah memerdekakan kita. Fokus utama kita adalah Kristus yang telah memerdekakan kita. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, kalau kita ingin lepas dari perhambaan dosa, kalau kita ingin lepas dari hal yang hubungannya dengan pencurian, korupsi dan sebagainya, hidup yang ada di dunia ini yang tidak berkenan kepada Allah, maka kita tidak akan pernah bisa lepas kalau bukan Kristus yang melepaskan kita. Itulah sebabnya Kristus telah memerdekakan kita. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka, artinya ketika kita bicara tentang Kristus telah memerdekakan, maka kita akan bicara tentang sebuah kebebasan, sebuah kemerdekaan. Sebuah kemerdekaan itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Kita bisa lepas dari dosa kita kalau hidup kita bersama-sama bisa menundukkan diri. Keegoisan kita, keinginan kita yang kuat, kita tundukkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merdeka itu dalam bahasa Yunani-nya itu adalah eleuteria, bebas secara moral. Dunia yang penuh dengan kebobrokan moral. Tetapi ketika kita ingin bebas dari ikatan moral itu, maka kita harus menundukkan diri di dalam Kristus. Banyak ya, kita mungkin tidak bisa melihat hal-hal yang negatif. Tetapi ketika kita melihat HP kita, ketika kita melihat dunia maya kita, ada banyak, klik langsung keluar. Apapun yang sudah minta, di situ akan keluar. Moral yang sangat-sangat bobrok terjadi pada masa-masa sekarang ini. Mari kita bersama-sama mencermati ikatan-ikatan tradisi yang bisa melahirkan aku bisa menjadi hamba dunia maya. Aku bisa menjadi hamba dosa. Tetapi ketika kita menundukkan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus yang membebaskan kita, Yesus Kristus yang memerdekakan kita, kita sadar, kita tahu kalau kita tetap ada di dalam dosa, kita akan menjadi hamba dosa. Tapi ketika kita ingin lepas dari kuk dosa itu, maka tundukkan dirimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi sesungguhnya kita sudah bebas, sudah dimerdekakan. Sebagai orang-orang yang percaya, kita sudah bebas. Tetapi masalahnya, apakah kita masih tetap fokus dalam kehidupan kita untuk tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus? Dunia menawarkan kenikmatan, dunia bisa membawa kita jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika Kristus memerdekakan kita, maka sesungguhnya kita harus meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, di dalam ayat yang bagian ini juga dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Karena itu berdirilah teguh. Selalu mengikatkan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kita sadar bahwa Kristus sudah memerdekakan kita, tetapi kita harus terikat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Taman Safari Indonesia punya gajah. Kalau gajah itu liar, pasti gajah itu akan melakukan segala sesuatu upaya untuk mengobrak-abrik apapun. Itulah sebabnya gajah itu akhirnya beberapa saat diikat. Yang diikat bukan lehernya, betul ya Pak ya? Yang diikat kakinya kalau nggak salah. Kalau nggak salah kakinya, lalu ada tancapannya, lalu diikat supaya tidak bisa bergerak. Kita semua hampir sama seperti gajah, bukan berarti saudara gajah. Tetapi kita ada dalam sebuah ikatan. Ketika Kristus yang mengikat kita mengikatkan diri di dalam Kristus, kita tidak akan pernah lepas, kita tidak akan pernah lihat. Saudara sekalian, perbuatan daging selalu mewarnai hidup manusia dari dulu sampai sekarang ini. Kita yakini hawa nafsu dunia lebih besar. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita.
Sehingga kita seringkali kenapa kita bisa jatuh di dalam dosa? Karena kita merasa kita tidak kuat. Ketika kita sadar kita tidak kuat, maka ikatan itulah yang harus kita perkuat. Ikatan yang kuat membuat kita berdiri di dalam ikatan yang tidak akan pernah lepas. Banyak masalah-masalah, tantangan kehidupan pada masa sekarang ini bukan saja masalah keluarga, bukan masalah pribadi kita masing-masing. Seringkali masalah-masalah yang terjadi adalah ketika kita ada di dalam komunitas pekerjaan kita bisa membawa sebuah dampak dan masalah. Tetapi ketika saudara dan saya tidak terikat di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka masalah yang ada dalam hidup saudara akan menjadi semakin besar, dan akhirnya ketidakvaspadaan kita bisa melahirkan sesuatu yang akhirnya berdampak kepada apa yang kita kerjakan dan kita lakukan menjadi liar, menjadi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tantangan apapun kita sadar, di saat kita ada di dalam ikatan Tuhan, kita akan tetap kuat. Berdirilah teguh, tidak goyah, tetap ada di tempat, tidak goyang kanan, tidak goyang kiri. Tetapi ketika ada masalah apapun, ketika Tuhan mengikat kita, kita tetap akan ada di tempat itu. Iman mungkin bisa saja goyang, tetapi ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, maka Tuhan akan menguatkan kita untuk terus bagaimana kita tetap melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Jangan perjualbelikan iman kita dengan berbagai situasi keadaan dunia pada masa sekarang. Kita boleh tidak punya uang, kita boleh kelaparan, tetapi jangan menggunakan sesuatu yang menyebabkan akhirnya kita melanggar apa yang Tuhan tentukan bagi kita. Yang ketiga, saudara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ada kata jangan mau lagi. Jadi kata jangan mau lagi berarti tidak mau, menolak. Ketika ada dosa, berani nggak kita menolak? Nah, saudara sekalian, yang ketiga bicara tentang selalu membentengi diri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti singa yang mengaum-ngaum, iblis mencari celah-celah dalam kehidupan kekristenan. Tantangan-tantangan kehidupan diwarnai oleh bisikan-bisikan setan yang bisa menyebabkan kita jatuh. Iblis sedang mencari orang-orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan, supaya akhirnya dia tidak setia kepada Tuhan, setia kepada iblis, melakukan kejahatan-kejahatan seperti iblis yang jahat. Itulah sebabnya ketika kita bicara tentang membenteng seperti perisai, saudara pernah lihat film ya tentang Kapten Amerika gitu ya. Wah, perisainya luar biasa. Apapun serangannya dibentengi dengan benteng itu. Hal yang sama, jangan mau lagi dikenakan keperhambaan. Berarti kita membentengi diri, kita berani melepaskan diri dari segala hal yang tidak baik. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi perisai dari anak panah apapun serangan dari manapun juga. Ketika Tuhan Yesus Kristus yang saudara imani, saudara pegang itu ada di dalam hidup saudara, serangan apapun tidak akan pernah masuk di dalam hidup saudara, karena Yesus yang menjadi benteng, perisai yang teguh. Hanya masalahnya, saudara sekalian, apakah kita adalah pribadi yang selalu berada di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ini yang patut menjadi sebuah perenungan bagi kita. Sekali lagi, Galatia 5 ayat yang 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Apakah kita adalah pribadi yang sudah lepas dari perhambaan? Mari kita koreksi diri.
Apakah selama ini saya adalah hamba yang merdeka, atau hamba yang diperbudak oleh keinginan yang membuat kita jatuh di dalam dosa? Mari kita koreksi. Kalau ada sesuatu keinginan yang membuat kita jatuh di dalam dosa, berbaliklah, lepaskan itu. Tetaplah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus telah memerdekakan kita. Datang kepada Kristus. Sadarilah bahwa hanya hidup di dalam Yesus Kristus kita akan menikmati kebebasan dari perhambaan dan selalu menjadi seorang pemenang bersama dengan Tuhan. Saudara mau menang? Saudara mau lepas dari perhambaan? Tetaplah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian seperti yang kau ingini. Kita akan masuk dalam upacara perjamuan Tuhan. Kalau saudara belum mengambil roti dan anggur, silakan bisa mengambil di belakang. Kita akan ikut bersama-sama bagi kita yang sudah dibaptiskan. Biar ini boleh menjadi koreksi kita seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan sang hidup. Menjadi doa kita supaya kita sungguh-sungguh menguji diri kita layak untuk ikut ambil bagian dari upacara gereja perjamuan Tuhan. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Jadi boleh menjadi doa kita bersama-sama. dan tinggalkan Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu dalam tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum dari cawan itu. Engkau telah mati buat kami Tuhan. Terima kasih ketika kami mengingat akan kematian-Mu, mengingat akan pengorbanan-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus diperbaharui hidup di dalam Engkau. Engkau telah memerdekakan kami. Engkau mengalahkan maut, Engkau mengalahkan dosa. Dan hari ini kami mengingat melalui upacara gereja berjamaah Tuhan, layakan kami untuk menukiknya. Layakan kami ketika kami makan roti dan minum cawan ini, kami mengingat kematian-Mu sampai Engkau datang kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti ini sebagai lambang tubuh Yesus yang diserahkan untuk saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum cawan ini sebagai perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus, mengingat akan kematian Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama lambang darah yang bercurah bagi. Terima kasih Tuhan, Kau melayakan kami. Terima kasih Engkau berikan kesempatan buat kami untuk mengingat-Mu. Biar ini boleh terjadi atas hidup kami, supaya pada akhirnya ketika kami pulang di tempat ini, kami rindu mengabdikan hidup kami untuk Engkau seumur hidup kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Arah
Tuhan, biar boleh menjadi janji kami mengiringmu seumur hidup kami. Terima kasih, Engkau berkati kami, Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati umat baptis Indonesia, Engkau memberkati Ibu Yani yang boleh berulang tahun, nyatakan rencana-rencana yang baik bagi hamba-Mu dalam kehidupannya untuk terus dipakai secara luar biasa. Bukan di tengah-tengah Taman Safari Indonesia saja, di tengah-tengah gereja baptis Indonesia saja, tapi sampai kepada hal apapun yang Tuhan nyatakan buat hamba-Mu terjadi sesuai dengan rencana Injil terus memberitakan. Terima kasih Engkau ada bagi Taman Safari Indonesia, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Bali, yang ada di Batam, yang ada di Belitung, yang ada di Jakarta, bahkan yang ada di tempat-tempat yang lain. Nyatakan hal yang besar bagi Taman Safari Group, bahkan seluruh owner, pimpinan, komisaris, bahkan seluruh karyawan yang ada. Nyatakan hal-hal yang besar yang baik dalam hidup, bahkan setiap aktivitas yang terjadi, setiap pertunjukan-pertunjukan yang ada, setiap sarana prasarana yang dipakai untuk permainan, bahkan flora fauna, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, bahkan Kau juga beri memberkati kami di tengah-tengah situasi keadaan COVID yang terus meningkat. Tuhan tolong supaya Engkau terus kuatkan kami, supaya kami tetap diberikan kekuatan dan kesehatan selalu luar biasa. Bahkan pergumulan-pergumulan apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, biar kami boleh terus tetap ada dalam ikatan-Mu Tuhan, sehingga kami tetap sanggup mampu untuk menjalankan kehidupan kami sebagai pribadi-pribadi yang terus mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami, Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, akhirnya kiranya berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus menjadi berkat yang terbaik yang boleh dapat kita nikmati, kita rasakan bersama-sama. Dari sekarang sampai selama-lamanya kita diberkati Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya saudara dan